materi yang telah kami pelajari di bulan September yang lalu di kelas BK. Kami mendapat jurus. Ini bukan pendekar untuk buka jurus, ini jurus BK hebat. Nah, pendekar di sini bukan pendekar untuk silat berkelahi, tapi pendekar di sini artinya pendidik, pendamping karakter. Oke, sebelum kita lanjut materi, kita punya lagu 7 jurus BK hebat. Saya undang Bapak Ibu berdiri kita nyanyi bersama kegiatan kita hari ini. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenal dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi itu. Baik Bapak Ibu guru, mungkin dari lagu kita sudah tahu ya kalau 7 jurus itu ada apa saja. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Dan yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, jalin kolaborasi. Dan ketujuh, menata situasi. Oke, di sini saya akan memaparkan dua jurus, yaitu jurus yang pertama, kenali potensi, dan jurus yang kedua, kelola emosi. Oke. Untuk jurus yang pertama, kenali potensi. Metode yang kami gunakan di dalam bimbingan konseling itu metode ARKA. Nah, ARKA ini di mana A itu aktivitas, R refleksi, K konseptual, dan A lagi aplikasi. Oke, kita masuk pada materi kenali potensi. Nah, kalau berbicara tentang potensi berarti kemampuan ya Bapak Ibu, pasti semuanya sudah tahu kalau itu kemampuan. Nah, untuk tujuan dari kenali potensi ini, kita dapat mengetahui bakat minat siswa yang mungkin terpendam. Selama ini mungkin kita hanya melihat pada nilai raport ya, tapi di sini kita akan mengetahui bakat minat, gaya belajar, dan kecerdasan serta karirnya ke depan. Maksudnya kita mengetahui mau dikemanakan anak ini setelah SMA. Oke, untuk menjawab ini kami melakukan asesmen. Kebetulan saya sudah berbagi praktik baik dengan anak-anak di 12 SIMIA 4 dan 12 SIMIA 6 tentang asesmen Aku Pintar ini yang saya bagikan, dan ada pun hasil yang saya temukan di sini. Dari asesmen itu saya mendapatkan yang pertama, ada 3 gaya belajar. Ada gaya belajar auditory, ada gaya belajar visual, dan kinestetik. Nah, hasil yang saya temukan ketika saya menjabarkan asesmen ini, ternyata banyak anak lebih ke gaya belajar kinestetik. Nah, kalau belajar kinestetik berarti kita belajar dengan cara apa ya Bapak Ibu Guru? Bergerak ya. Jadi ketika ada temuan di kelas, ketika Bapak Ibu Guru menyampaikan materi atau pelajaran, maka ada anak yang suka bergerak, aktif. Itu mungkin gaya belajarnya kinestetik. Terus kalau gaya belajar, ada juga yang visual. Kalau gaya belajar visual, berarti dia lebih ke menonton, melihat. Mungkin pembelajaran mungkin bisa dengan menonton YouTube, video. Jadi mungkin dengan melihat dia mampu meresapi pelajaran hari ini. Terus gaya belajar
auditory. Itu mendengar ya Bapak Ibu Guru. Ada anak yang hanya mendengar tapi meresapi semua pelajaran yang hari ini kita bawakan. Baik, kita lanjut ke materi kedua, kelola emosi. Oke, Bapak Ibu Guru, kelola emosi. Jadi yang kita tahu kalau emosi itu perasaan ya, perasaan yang kita rasakan ketika mendapatkan stimulus. Kita rasakan dari orang. Yang kedua, tujuan dari jurus 2 kelola emosi, bagaimana kita bisa mengatasi emosi kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Tujuan dari kelola emosi. Nah, sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk mendengarkan cerita ini sambil kita mengelola emosi kita. Sebentar kita refleksi. Oke, Bapak Ibu Guru dipersilakan ambil kertas 1 lembar. Bapak Ibu merasa senang, kertasnya dielus. Kalau merasa marah boleh diramas. Mau diramas sekalian atau sepandal saja juga bisa. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 sudah bisa mengelola emosi dengan baik. Iya, terima kasih. Minta maaf, kita kembali ke depan ke permainan kertas. Mungkin ada yang dilupa oleh Maria tadi. Setelah kertas diramas, harusnya dilihat hasilnya. Ada yang halus, ada yang sudah teramas. Nah, itu diibaratkan dengan perasaannya anak-anak ketika kita menjudge atau menghakimi si Andi tadi. Apabila kertas yang sudah terlanjur kita ramas, kita buka, akan masih berbekas dan tidak akan pernah bisa hilang walaupun kita elus-elus sampai ratusan kali. Itu menandakan bahwa apa yang sudah menjadi bekas dari emosi kita yang tidak terkendali tadi akan membekas pada jiwa siswa sampai kapanpun dan bahkan mungkin bisa menimbulkan trauma. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru, bukan hanya sebagai seorang guru BK, dalam hal ini guru mata pelajaran wali kelas, agar kita bisa melakukan pengendalian emosi sehingga tidak membekas di jiwa yang siswa kita. Karena masing-masing siswa, ada yang siswa mungkin mentalnya baja, walaupun dimarah, it's okay, tidak masalah. Tapi ada yang mungkin mereka punya mental rapuh, yang butuh dirangkul, yang butuh kita pahami. Mungkin di rumah mereka merasa ada orang tua, tetapi keberadaan dan peran sebagai orang tua jauh dari kata yang layak. Itu yang mungkin perlu kita pahami. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Mari kami mengajak sebagai guru BK yang kebetulan kompetensi kami ada pada pendidikan karakter. Mari, karena di Merdeka Belajar pun kita juga mengedepankan pendidikan karakter. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan, bagaimana kita sebagai guru agar lebih hati-hati tatkala kita marah dengan siswa, karena tidak semuanya mempunyai mental yang sama. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kita lanjut saja mengingat waktu. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti pada jurus terakhir kita akan membuka sesi tanya jawab. Karena kita mengejar waktu, kita akan lanjut ke jurus yang ketiga, yaitu bukan resiliensi. Tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri sebelumnya. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah kenal saya, tapi ada juga yang belum. Perkenalkan, nama saya Ibu Kiki Rosmedino dan Sidantre. Saya adalah seorang guru BK dari SMP Negeri 1 Serui. Ya, alamat tempat tinggal saya yaitu di Sarwandori di Karopai. Kalau Bapak Ibu guru pergi ke sana, mau berlibur atau berpiknik di tempat kami, kita bisa jumpa di sana.
Oke, baik. Kita lanjut. Jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Jadi banyak sekali masalah di mana mental dari anak-anak kita itu sekarang ini mereka mudah down atau mudah terpuruk. Bahkan ada juga yang berkecil hati atau sampai yang paling fatal adalah mereka bisa sampai bunuh diri ya. Kasus-kasus yang sekarang terjadi adalah kebanyakan mereka melihat di media sosial seperti di Facebook, YouTube dan lain sebagainya, tren-tren yang sekarang seperti ada kasus-kasus anak SD, SMP banyak yang sudah ketika merasa gagal mereka bisa bundir atau bunuh diri ya, karena ada juga yang mengalami kekerasan atau juga ada yang mengalami bullying di sekolah. Jadi itu yang membuat anak-anak sekarang mentalnya itu kurang kuat. Jadi di sini kita sebagai pendekar, bukan kami saja sebagai guru BK, tetapi Bapak Ibu guru juga perlu menumbuhkan resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali. Baik, selanjutnya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan kita menumbuhkan resiliensi, maka kita membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan yang dia alami, supaya dia mampu bertahan untuk melanjutkan cita-citanya. Jadi kita perlu memberi apresiasi, kita koreksi, dan juga kita perlu lagi apresiasi siswa kita. Kita bisa juga tegas, tetapi kita lembut. Dan terakhir kita harus memberi penguatan kepada siswa kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya. Ya baik Bapak Ibu, jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi. Saya ingin Bapak Ibu kita bermain, minta maaf mungkin Bapak Ibu yang sedang makan, kita akan bermain kepal tangan, boleh dengan teman di sebelahnya. Yang satu bisa kepal, yang satu ya sweet dulu. Siapa yang menjadi kepal dan siapa yang buka jari. Ayo, kalau sudah teman-teman ayo kita berdiri bersama-sama. Kita akan coba permainan ini untuk menjaga konsistensi. Kepala tangan dari teman sebelah dengan daya dan upaya. Jadi yang pelan dulu. Coba buka. Ya, yang tangannya terbuka muncul. Coba dibuka. Coba dibuka dengan segala upaya. Segala upaya. Ya. Coba. Jika dia tidak dipaksa. Kalau tidak bisa mungkin dikasih uang. Kita contoh kasihkan uang ya. Coba. Tidak. Bisa kan tidak? Tidak. Kebutuhan dasar manusia itu ingin dihargai atau ingin diberikan. Jadi kalau kita dipaksa, pasti kita tidak ingin, ya, keinginan kita tidak mau ya kalau dipaksa. Kita mau bahwa kita juga saya akan berikan kesempatan berikut kepada teman saya lagi Bu Dewi untuk melanjutkan jurus 5. Ya, terima kasih waktu yang diberikan guru saya. Sedikit sebelum menuju ke
jurus 5 dan jurus ke-6. Sedikit yang perlu saya tambahkan dari materi yang Kiki sudah sampaikan tadi untuk menjaga konsistensi, terutama ini berkaitan dengan disiplin siswa. Nah, ini nanti berkaitan dengan materi 5 dan 6, di mana materi 5 kita menjalin koneksi yang baik antara guru dengan siswa dan menjalin kolaborasi dari semua lini yang ada di sekolah, baik itu siswa, guru BK, guru wali kelas, guru mata pelajaran, TU, bahkan orang tua dan lingkungan di sekitar sekolah. Yang saya mau tambahkan di sini untuk menjaga konsistensi ini, sebetulnya kita bisa mulai dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, wali kelas dan guru mata pelajaran. Contoh, saya kebetulan wali kelas di kelas 12. Anak wali saya itu ada beberapa itu yang sering hilang. Jadi di kelas saya sampaikan, di kelas anak-anak yang hilang saya panggil siluman. Karena timbul tenggelam, ada nama tidak ada manusianya. Nah, dari situ saya cari tahu ke wali kelas 11. Anak ini latar belakangnya bagaimana di kelas 11. Cari tahu lagi latar belakangnya ke guru kelas 10. Anak ini bagaimana? Dan alhamdulillah puji Tuhan anak itu sekarang di kelas 12 tidak pernah alpa sama sekali. Dia tidak datang hanya karena sakit, itu pun orang tua yang telepon. Sebelum melangkah ke selanjutnya, saya akan mempraktekkan proses komunikasi yang akan kami laksanakan 2 orang di sini ya. Saya dengan Bu Kiki, nanti Bapak Ibu guru bisa menilai. Kira-kira komunikasi ini bagaimana antara guru dengan siswa? Kata Bu Kiki. Kemarin itu materi di LMS itu sudah selesai kah belum? Karena sudah batas waktu itu. Belum. Ini bicara dengan siapa kah? Oh iya. Bu Dewi. Ya, gimana Bu? Kemarin Ibu Dewi sudah mengerjakan soal di LMS kan belum? Ya sudah Bu, sudah saya unggah malahan. Ibu belum kah? Perlu bantuan? Iya Ibu, saya belum. Kira-kira Ibu bisa bantu saya kah? Ya kita diskusi saja ayo. Kapan waktunya? Di mana kita diskusi? Selesaikan sama-sama, mari. Kalau di rumahnya Ibu bagaimana? Boleh. Yang penting di jam selesai sekolah ya. Kira-kira jam berapa Ibu? Jam-jam 2:30 begitu kah Ibu? Ah iya sudah, oke baik. Iya. Terima kasih. Mana yang efektif? Pertama atau kedua? Padahal sama-sama dijawab loh ya. Cuma pandangan matanya Bu Kiki ke arah lain, posisi badannya juga ke arah lain. Nah itu yang dibutuhkan siswa kita. Makanya kadangkala anak-anak itu ibu panggil si A itu dengan sayang, barusan tidak. Anak-anak kadang iri. Karena saya di sekolah ke anak-anak semua saya panggil sayang. Sebelum bicara pasti kata sayang itu duluan dari mulut saya. Karena apa? Anak-anak merasa dihargai ketika kita panggil sayang. Oke. Itu tadi yang saya singgung sedikit mengenai permasalahan, tingkatan permasalahan. Yang pertama adalah masalah universal atau masih bersifat umum. Itu kita bisa kategorikan ke tier 1. Contohnya kesulitan akademik ringan atau anak nggak mampu untuk memahami mata pelajaran tertentu. Kemudian ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, sering terlambat, suka ganggu temannya, kesadaran emosinya minim, ketidakhadirannya atau keterlambatan, kebutuhan dan keterampilan transisi atau karirnya minim, itu masuk ke tier 1 seperti tadi. Kalau dia misalkan di kelasnya Bapak Ibu guru ada 1-2 orang siswa yang suka alpa, suka terlambat, itu masuk di tier 1. Nah di tier 1 ini tentu
tentunya tadi tugas dari masing-masing guru mapel. Tanggung jawab masing-masing guru mapel. Kemudian di tier 2 atau kategori 2 ini lebih pada perilaku yang terarah. Murid yang tidak merespon intervensi tier 1, kemudian perilakunya mengganggu, berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos, prestasi akademiknya menurun walaupun dia sudah ada dukungan dasar, kemudian kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya dalam kelas, ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Nah, ini perlu kolaborasi atau kerjasama Bapak Ibu guru mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling. Mungkin bisa Bapak Ibu guru bimbingan konseling melakukan tindakan konseling, bicara empat mata, dan bahkan mungkin langsung menuju ke keluarganya untuk berbicara lebih lanjut dengan keluarga ataupun orang tua. Saja bagi saya untuk materi yang kelima dan keenam mengenai menjalin koneksi, menjalin kepercayaan dengan siswa antara guru dan siswa, dan menjalin kolaborasi antara berbagai macam elemen di dalam sekolah, saling bekerja sama, tidak baku tunjuk saling menyalahkan ketika anak-anak mengalami permasalahan, tetapi mari kita sing-singan dengan baju untuk bersama-sama berkolaborasi, saling bekerja sama, mengentaskan anak-anak dari permasalahannya, baik permasalahan pribadi, permasalahan sosial, permasalahan belajar maupun permasalahan karir. Sekian, terima kasih. Kami persilakan untuk pemateri yang terakhir. Nama saya Ibu dan Sundar Nobari, SPD dari ISMA Pegiri Serui. Saya akan membawa materi jurus 7 yaitu menata situasi. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjut aja ya. Saya beri di sini karena memang saat kondisi kurang baik. Ya, saya akan menjelaskan tentang menata situasi adalah keterampilan untuk mengelola pikiran, emosi, dan tindakan secara sadar saat menghadapi yang sulit, membingungkan, atau tidak sadar atau tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, tujuan menata situasi adalah untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif agar semua orang yang berkembang secara optimal. Adapun juga aspek-aspek aman, nyaman, dan menggembirakan, yaitu aman dari kekerasan, aman dari karena online, aman dari bencana, kemudian nyaman dari relasi sosial, nyaman dari lingkungan, nyaman sarana prasarana. Yang ketiga yaitu menggembirakan dalam belajar, menggembirakan dalam minat dan bakat, menggembirakan dalam bermain. Ya, yang contoh analisis 5R pengembangan, minat dan bakat, respon, hasil jangka pendek dan jangka panjang. Siswa mampu memilih aturan pendidikan sesuai minat bakat. Siswa menjadi individu berkontribusi sebagai potensi, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inovatif. Yang kedua, restruktur sarana prasarana kapasitas sumber daya manusia.
ruang kelas yang multifungsi, laboratorium atau IPA, komputer, terus ini alat musik, peralatan olahraga, studio tari atau drama, perpustakaan dengan koleksi beragam buku minat. Yang ketiga, rules, aturan kebijakan dan budaya. Alokasi waktu khusus untuk ekstrakurikuler, kriteria pembentukan klub minat bakat, kegiatan asesmen berkala. Yang kelima, yang keempat, peran yang berjalan. Guru BK melakukan asesmen minat bakat, memberikan konseling karir, memfasilitasi penempatan siswa ke kegiatan yang sesuai, menjadi jembatan ke komunikasi antara siswa, ortu, dan sekolah. Yang terakhir, relation, hubungan antara peran, kemitraan dengan pusat seni, klub olahraga, universitas atau profesional. Mungkin saja itu paparan dari saya, nanti selebihnya silakan kembali ke video menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit dalam hal menjaga situasi ini. Penting sekali peranan Bapak Ibu guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bullying itu tidak mesti menggunakan fisik, kekerasan fisik, tetapi melalui verbal, bahasa, atau melalui gadget, melalui media-media sosial, itu bisa juga terjadi bullying. Tadi sempat ada dipaparkan oleh Ibu Dense bahwa peran serta selain Bapak Ibu guru di sini juga ekstrakurikuler yang ada di sekolah juga penting sekali menjadi penunjang terjadinya kenyamanan tanpa adanya bullying di sekolah. Kalau kami melihat sering ekskul, ada beberapa ekskul itu yang mengharuskan kekerasan fisik melebihi batas. Contoh Paskibra. Nah, to the point saja ya Bapak Ibu. Di Paskibra, kadangkala hukuman fisik yang mereka lakukan melebihi hukuman fisik yang diterima TNI atau Polri ketika mereka latihan atau pendidikan. Karena saya menemui pernah siswa sampai pingsan. Jadi senior dari Paskibra ini menghukum anak ini karena terlambat tanpa tanya. Padahal orang tua sudah pernah masukkan kepada kami bahwa siswa yang bersangkutan ini pernah operasi usus buntu dan sampai lebih dari setahun bekas operasi itu tidak mengalami perbaikan, justru infeksi. Jadi dia sekolah itu setiap hari di sini di plester, bahkan masih ada selang untuk tarik cairan setiap 8 kali ke rumah sakit. Itu tidak ditanyakan oleh kakak-kakak seniornya. Jadi main disuruh jalan jongkok dari depan jalan sampai ke dalam lapangan sekolah, akhirnya pingsan. Nah, ini termasuk dalam salah satu bentuk bullying. Katanya mendisiplinkan, tetapi mereka tidak pernah melihat anak ini alasannya terlambat bagaimana, dia punya latar belakang seperti apa. Karena kadang-kala mereka itu beranggapan senior kita kan tadinya juga begitu Bu, kita waktunya jadi junior juga dibikin begitu, jadi harus dong junior kita juga begitu. Lah itu yang harus di-cut, gak boleh. Peran pengampu ekskul sangat penting. Karena kalau anak-anak sudah sampai di sini, di bullying ini, untungnya fisik saja ya. Yang paling menyedihkan itu yang lagi marak ya, salah satu mahasiswa yang sampai bunuh diri, jatuh dari lantai atas, bukan jatuh tapi sengaja bunuh diri hanya karena bullying melalui verbal, bahasa. Itu yang perlu kita tekankan ke anak-anak. Jadi minta tolong Bapak Ibu untuk diselipkan untuk anak-anak, terutama di ekskul-ekskulnya, untuk jangan terlalu melakukan hukuman secara fisik atau bahkan mungkin verbal. Lebih baik hukuman yang membangun, yang membuat mereka terpacu untuk belajar lebih giat.
Oke, mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, kami kasih kesempatan baik materi dari yang pertama maupun yang ke-7. Silakan. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk keempat pemateri. Ya, terima kasih. Nama saya Yohanes Paibona. Yang saya ikuti cuma materi dari Ibu Maria Bukifan sama Ibu Dewi. Ibu Bukifan dulu. Ini tentang emosi. Materi Ibu seperti itu ya, tentang emosi. Kalau emosi, ya ujung-ujungnya emosi lah. Begini Ibu, sekarang ini banyak guru yang dikriminalisasi karena tindakan. Jadi anak kelas 12 tidak mungkin kelas 10 semua tahu anak ini dia jaga demo begitu. Mungkin begitu Bu, sebentar, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab dari pertanyaannya Pak. Untuk kita melihat situasi yang terjadi sekarang yang lagi viral di media sosial, kalau anak merokok langsung dipukul atau ditempeleng, dan ada pro dan kontra di situ, sehingga kepala sekolahnya langsung diberhentikan. Nah, dilihat di Yapen, terkhusus di SMA Negeri 2 yang saya tangani, di situ semua ada di tata tertib. Jadi saya menangani sesuai dengan tata tertib sekolah kita. Jadi ketika saya menemukan siswa yang merokok, di situ diberi scoring, anak dikasih berhenti masuk sekolah selama 7 hari. Itu yang saya ambil tindakan untuk sementara. Jadi untuk tindakan yang perlu dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen, saya tidak tahu, itu mungkin kembali kepada rapat MKKS-nya nanti. Oke, sekian dari saya, mungkin ada tanggapan balik. Sampai ada kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan terkait dengan materi-materi yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu guru tentang kenali potensi, kemudian kelola emosi, membuka resiliensi, jaga konsistensi, gali koneksi, menjalin kolaborasi dan menata situasi. Penilaian. Tadi mengatakan bahwa kita guru memberikan nilai jelek ataupun standar itu mematikan cita-citanya anak. Sedangkan kami guru sudah memberikan nilai itu sudah melalui tahap-tahapnya. Itu ketika dari ibu Dewi bilang itu bisa mematikan cita-cita anak, justru ketika kita memberikan nilai tinggi tidak sesuai kemampuannya, justru itu mematikan dia. Ketika dilihat hasilnya, contohnya tak bisa, misalnya matematika, kalau matematika yang tinggi terus dites langsung, ternyata tak bisa siswanya, itu malah memalukan guru mata pelajarannya. Ya, jadi saya kurang setuju ketika tadi ibu bilang ketika kita memberikan nilai standar itu mematikan cita-cita anak, sedangkan kami guru memberikan nilai itu sudah pasti melalui tahap-tahapnya. Nah, terus untuk guru BK ini kayaknya toleransinya tinggi sekali kepada siswa. Kalau menurut saya ini kan siswa yang mungkin yang butuh dikasih itu mungkin sedikit dibanding siswa yang sudah baik. Kalau menurut saya kita abaikan yang sedikit, kita lebih takutnya yang banyak yang ini terpengaruh sama toleransinya kita kepada siswa yang sedikit yang berlebihan itu. Ya, siswa dari misalkan di satu kelas 45, kalau ada 5 yang tidak bisa seperti yang 40, ya memang itu kan tanggung jawab kita sebagai guru untuk menyamakan biar semuanya bisa sama kan. Dengan tadi bisa mungkin komunikasi dengan orang tua siswa, carikan guru les. Bisa misalkan kalau orang tua siswa tidak mampu dari bidang ekonomi, bisa menggunakan tutor sebaya itu. Jadi bukan karena kami
karena guru BK toleransinya tinggi enggak, tapi bagi kami semua siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada keempat rekan kita ya yang sudah menyampaikan materi dari pagi hingga siang hari ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, tentunya ini akan menjadi bahan untuk kita sebagai bahan inspirasi ya, inspirasi buat kita semua. Dan kita punya tugas sebagai guru, sebagai pendidik. Ya, ini banyak pengalaman yang menarik yang telah disampaikan oleh semua penyaji pada siang hari ini. Bapak Ibu, mungkin satu hal yang saya mau sampaikan, memang kalau kita perhatikan tadi penyajian materi, mungkin kita ingat ada peran guru ya. Peran guru kan ada macam-macam. Ada sebagai konduktor, peran guru sebagai manajer, peran guru sebagai fasilitator, ya. Tapi juga sebagai motivator dan konselor. Nah ini. Jadi itu peran-peran guru yang perlu kita lakukan dalam kelas ya, bukan dalam kelas tapi di sekolah. Jadi peran guru kan bukan hanya mengajar, melatih, mendidik, tapi juga harus mengenal siswa, ya. Tadi menarik sekali ya, teman-teman, Ibu Dewi, Ibu Maria, ya, Bu Kiki dan sebagainya, lain-lain. Menarik sekali. Kita harus kenal siswa kita. Kita kenal latar belakangnya, kita kenal karakternya, kita kenal apa lagi potensinya, sehingga kita tahu juga apa kebutuhan belajar mereka. Sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh para penyaji tadi. Mungkin kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi tentang bagaimana kita merangkul anak-anak, pendekatan anak-anak, ya bahkan mungkin anak-anak yang sudah lama atau mungkin jarang masuk sekolah, ya kita rangkul sampai kita cari ke rumahnya, pendekatan ya ke rumahnya. Kita perlu kali itu ya kita lakukan, tapi mungkin tadi masalah konsistensi, ya ini yang belum mungkin pada kita ingat kita lakukan, tapi seterusnya mungkin kita tidak lakukan lagi. Itu masalah konsistensi. Ya itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya mulai juga ya, bagaimana kita kelola emosi. Nah ini, jadi bagaimana kita kelola emosi itu, ya kita ada kaitan tuh dengan PM ya. Bagaimana kita olah hati, olah rasa, ya, gitu. Supaya kita sebagai guru jangan kita hanya marah saja, ya, hanya marah, tapi kita berdekatan pada siswa, merangkul mereka supaya mereka boleh aktif kembali untuk mengikuti pelajaran. Itu beberapa hal yang mungkin saya tambahkan. Terima kasih kepada ya Kombel ya yang sudah melakukan kegiatan ini. Kiranya nanti kegiatan ini bisa menjadi ya bahan